Shalom. Ya, selamat siang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya percaya kita semua adalah umat yang diberkati oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang enggak amin enggak diberkati Tuhan. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Nah, langsung respon cepat Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena janji Tuhan bisa hilang begitu saja kalau kita enggak respon cepat. Amin. Ya, oke. Hari ini kita akan belajar tentang menunggu janji Tuhan. Sama-sama kita bilang menunggu janji Tuhan. Menunggu janji itu. Nah, ini menunggu waktu Tuhan. Waktu yang diganti janji ya, menunggu janji Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bulan ini kita belajar soal menunggu. Tidak ada satupun di ruangan ini yang suka yang namanya menunggu. Benar atau benar? Atau ada yang hobinya menunggu? Saya mau lihat angkat tangannya Bapak Ibu. Ini kita kan cuman berapa nih? Paling 20 orang ya. Ada yang suka menunggu di sini? Gak ada. Gak ada di ruangan ini yang suka yang namanya menunggu. Karena menunggu merupakan hal yang tidak menyenangkan. Ya. Apalagi kalau kita pernah berada di suatu ruangan yang disebut ruang tunggu Bapak Ibu. Pernah ya? Ada di mana ruang tunggu? Rumah sakit. Saya percaya waktu Bapak Pendeta naik menunggu proses persalinan. Duh, kapan ya? Saya nggak menunggu di proses persalinan Bapak ruang tunggunya. Karena saya udah lapar Bapak Ibu. Karena saya udah persiapannya lahir normal waktu itu. Ya, jam 7. Saya dari pagi belum makan. Siang kan baru eksekusi. Saya pergi ke warung Padang Bapak Ibu. Bodoh amat dah, saya lapar. Saya makan dulu, saya makan cepat Bapak Ibu. 15 menit, saya pulang belum selesai. Ya, lapar, karena lapar Bapak Ibu. Gak ada yang suka yang namanya di ruang tunggu Bapak Ibu. Di mana lagi? Di bengkel. Di bengkel kita ada ruang tunggu gak? Ada ya, saudara. Malah ruang tunggunya bagus lagi, siapin TV, ada snack. Ya. Bisa ngelihat kalau di servis mobil tuh kita bisa lihat tuh proses pengerjaannya. Sengaja dibuat bagus supaya apa? Kita nggak bosan. Kita nggak ngeluh sama orang bengkel ya. Berapa lama lagi ya? Berapa lama lagi ya? Percaya Bapak Ibu, kalau Bapak ngomong kayak itu orang bengkel sebel tau. Sabar dikerja, bener gak? Tapi karena kita disuguhkan, ada snack Bu, silakan menikmati ya. Silakan free flow ya minumannya. Wah, kita disuguhkan. Akhirnya kita nggak sadar kita udah 2 jam di situ. Ya Bapak Ibu. Mana bandara? Ada ruang tunggu toh? Kapan ya pesawat saya datang ya? Padahal sudah ada jamnya. Apalagi kalau kena waduh, makin sebel. Ya Bapak Ibu, nggak ada yang suka yang namanya menunggu. Tapi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, proses menunggu adalah suatu proses bagi kita untuk menuju yang namanya masa depan. Kita semua mau mencapai masa depan kita kan? Ada proses yang harus kita hadapi yang namanya menunggu. Seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, masa menunggu itu merupakan cara Tuhan melihat bagaimana karakter kita. Ya. Dalam menunggu Tuhan sedang melihat seberapa setianya kita berdoa kepada Tuhan. Dalam masa menunggu ini adalah pengujian Bapak Ibu, kehidupan doa kita bagaimana. Pengujian seberapa kita percaya dan berharap sama Tuhan. Seberapa besar kita menantikan janji Tuhan. Itu dalam proses menunggu. Makanya tadi kita nyanyi, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji Tuhan. Jadi sampai kapan kita menanti janji Tuhan? Sampai jangan katakan Tuhan saya menanti janji Tuhan sampai 2024 ya. Setelah itu saya gak mau lagi nunggu-nunggu. Waduh, ujian yang kita naikkan tadi bersama-sama sampai menutup mata, kita tetap menanti janji itu. Ya Bapak Ibu. Dan kita akan merenungkan hari ini terkait dengan menunggu waktu Tuhan, menunggu janji Tuhan. Tuhan itu lebih tertarik kepada karakter kita daripada persoalan kita dijawab oleh Tuhan. Saya harus berani katakan ini Bapak Ibu. Yang Tuhan tertarik adalah karakter kita. Lebih daripada Tuhan menjawab persoalan pergumulan. Kok begitu Pak Pendeta? Berarti Tuhan gak perlu dong menjawab persoalan kita. Enggak, bukan seperti itu Bapak Ibu. Tuhan sanggup kok
menjawab persoalan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. God is good. Amin. Dia sanggup untuk menjawab persoalan kita. Tapi yang Tuhan lebih tertarik adalah karakter kita. Sama-sama bilang karakter. Kalau gini kita buat skemanya. Bapak Ibu Saudara punya pergumulan A, B, C, D. Bapak Ibu sampaikan kepada Tuhan, lalu Tuhan jawab langsung. Kira-kira Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi apa? Yang nyaman pasti. Nyaman, instan, cepat. Oh, aku utarakan kepada Tuhan A, 2 hari kok langsung dijawab. Nyaman. Ah, aku utarakanlah yang B. Utarakan B. Wah, 1 hari. Nyaman gak? Nyaman. Penuh gereja. Utarakan C, D, sampai Z. Tuhan jawab cuman setengah hari. 1 hari, 2 hari. Nggak lama toh. Kita menjadi pribadi yang nyaman. Betul? Rame gereja. Tapi karakter kita 0. Justru menunggu itu menguji karakter. Halo, amin. Kalau mau cepat, gak usah jauh-jauh minta sama Tuhan. Pergi aja ke gunung sana. Turun gunung, sudah ada hasilnya di dalam rumahmu. Halo. Banyak gak orang yang ke gunung? Bukan naik gunung. Ezra suka naik gunung. Tapi bukan itu tujuan dia naik gunung. Ada orang yang ke gunung. Nanti 2024, percayalah itu gunung-gunung rame. Percaya. Mau ngapain? Minta peruntungan. Saya mau calon. Halo Bapak Ibu. Karena apa? Segitu besarnya. Gak mau menunggu. Udah instan aja. Hati-hati anak Tuhan. Kita bukan seperti itu. Kita hanya menunggu janji Tuhan. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam hidup ini kita sering menjumpai bahwa ada penundaan-penundaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Seperti kayaknya Tuhan sengaja banget menunda permohonan kita. Dan gak sedikit Bapak Ibu, kita berpikir kok Tuhan kok gak baik banget ya dalam hidupku ya, kok begini banget ya hidupku ya. No. Kita mau belajar hari ini. Ada sesuatu yang luar biasa ketika kita menunggu janji Tuhan. Amsal 19 ayat 2, di situ dikatakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Amsal 19 ayat 2. Mari kita buka bersama-sama Amsal 19 ayat 2. Sudah ketemu? Yuk mari kita baca bersama-sama. Amsal 19 ayat 2. Ya, 3, 2, 1, ya. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Nah, perhatikan kalimat berikutnya. Orang yang tergesa-gesa. Ayo, kalimat kedua kita baca dengan sungguh-sungguh. 3, 2, 1, ya. Orang yang tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa, kata Amsal nih, akan salah langkah. So, jangan tergesa-gesa. Kita ini terbiasa buru-buru. Seolah-olah kalau buru-buru, kalau nggak buru-buru kita nggak dapat, bener nggak? Ayo buru-buru, cepetan. Nanti kita nggak dapat. Sementara saya mau kasih tahu, pribadi Tuhan itu bukan pribadi yang suka tergesa-gesa. Tuhan nggak pernah tergesa-gesa. Selalu pas, nggak terlalu cepat, nggak terlalu lambat, pas. Kita belajar jadi orang Kristen, gak usah tergesa-gesa. Amsal kok yang katakan akan salah langkah kalau kita tergesa-gesa. Pernah mengalami? Kita buru-buru ternyata salah. Halo, pernah? Nah ya, berarti benar gak kata Amsal ini? Benar. Ini bukan sembarangan ngomong. Ini mungkin kita pernah pribadi merasakan kita tergesa-gesa, kita salah langkah. Ya. Hari ini kita akan belajar Bapak Ibu Saudara terkait dengan menunggu ini. Karena gini Bapak Ibu, teknologi
ya. Kita sudah pernah bahas ya. Teknologi semakin maju nggak? Semakin maju. Kita sekarang disuguhkan sama sosial media. Baru-baru ini ada sosial media baru ya. Iya nggak sih? Apa namanya? Threads ya. Ngomongnya Threads ya. Aduh, saya ditanya, Bang, buat Threads nggak? Udah kebanyakan. TikTok saja sudah mengganggu kehidupan saya. Apa-apa TikTok. Ini lagi muncul Threads. Semacam Twitter gitu ya. Kita bisa ngomong di situ. Orang-orang kalau kita di like, orang lain bisa melihat followers kita ya. Gitu ya. Wah, gitu-gitulah. Banyak banget sosial media. Gak bisa dipungkiri kita gak bisa menekan sosial media. Tetapi suguhan yang kita lihat sosial media adalah menampilkan apa? Pencapaian seseorang. Wah, dia sampai di situ ya. Oh, dia sampai di situ ya. Akhirnya apa? Kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Secara alam bawah sadar kita menjadi pribadi yang tidak sabar. Saya mau tanya nih, kalau kita buang semua sosial media, push, gak ada yang tahu sekarang KTT sekarang apa, kecuali kita ketemu sama KTT ngobrol. Bener gak? Dulu zaman orang tua kita gak ada nih, HP tuh masih poliponik ya. Bener ya? Nokia ya, 3310. Gak ada yang tahu di sana sekarang udah ngapain. Gak ada yang tahu di sini dia udah sekolah di mana. Gak ada yang tahu di sana dia lagi pergi ke luar negeri. Gak ada yang tahu. Terus kita jalan hidup santai. Saya menjadi pribadi saya, diri saya. Sekarang, wih, dia lagi ke New York. Wih, dia lagi di Singapura. Tahu dari mana? Sosial. Baru deh menyalahkan diri. Saya kapan ya? Ya ilah, saya kapan ya? Terus ngadunya ke siapa? Tuhan, kok gini amat ya hidup saya. Lah. Ya, Bapak Ibu. Makanya saya juga sering menjumpai Bapak Ibu, teman-teman saya sudah mulai menghapus sosial medianya. Karena dia bilangnya mau belajar apa ya? Mensehatkan mental dia. Ya, Bapak Ibu. Nggak bisa kita pungkiri. Teknologi Bapak Ibu membuat kita tidak sabar untuk menunggu Bapak Ibu. Yuk kita lihat satu tokoh, Yohanes 11 ayat 6. Yohanes 11 ayat 6. Kita akan menjumpai satu tokoh yang namanya Lazarus. Ya, Lazarus. Tahu Lazarus ya Bapak Ibu ya? Pernah mendengar ya? Nama ini. Lazarus adalah adik dari Maria. Siapa Maria? Bukan Maria ibu Yesus ya. Ingat perempuan yang menaruh minyak di kaki Yesus lalu menyekanya dengan rambutnya? Nah, itu Maria. Ya, Maria punya adik namanya Lazarus. Lazarus sakit. Bapak Ibu Saudara sekalian, sakit parah, udah nggak bisa terselamatkan. Kabar itu tersiar sampai ke telinga Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus katakan ini. Yuk, next. Multimedia. Yohanes 11 ayat 6. 3, 2, 1, ya. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, di mana ya? Ayo coba baca dengan keras supaya masuk ke hati kita. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia apa? Sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sama-sama bilang sengaja. Siapa yang sengaja? Tuhan Yesus sengaja ngapain? Dia buru-buru nggak? Dia tergesa-gesa nggak? Sengaja. Halo. Apakah Tuhan bisa sengaja mengulur-ngulur permohonan kita? Apakah bisa? Bisa. Lazarus saja sakit sengaja. Tuhan tinggal bukan 2 jam 3 jam Bapak Ibu. 2 ya. Dan kita akan melihat di ayat di bawahnya. Lazarus mati. Dikubur 4 hari sudah dikubur. Kita loncat ayat 15. Turun Bapak Ibu Saudara sekalian. Lihat Alkitabnya, loncat ayat 15. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1, ya. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu. Pada waktu itu, pada aku mendengar
kita bawa Lazarus sakit, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat, halo dapat apa? Ayo yang kencang, ini iman nih. Dapat belajar. Soalnya menunggu gak enak kan? Jadi kita harus utarakan dengan suara kita. Tuhan kasih kita untuk menunggu supaya kita belajar percaya. Seringkali Tuhan sengaja Bapak Ibu Saudara sekalian menunda atau membuat kita menunggu untuk kita belajar percaya. Belajar yang namanya berserah. Banyak berdoa. Yang perlu kita ingat, kalau Tuhan sudah berjanji, Dia tidak akan pernah mengingkari. Kalau Tuhan sudah berjanji buat Bapak Ibu Saudara, adik-adik semuanya, Dia tidak pernah akan mengingkari. Amin. Yusuf, apa janji Allah kepada Yusuf? Dalam mimpinya. Tahu ya? Saudara-saudaranya akan menyembah dia. Bla 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 bla. Wah, kesannya udah tinggi banget janji Allah dalam kehidupan Yusuf. Tapi kita lihat prosesnya toh. Dibuang, disumur, dijual, jadikan budak. Seperti tidak terlihat janji Allah. Tapi kita lihat akhir ceritanya, janji Allah digenapi nggak? Digenapi. Daud, ketika dia diurapi oleh Samuel, siapa raja saat itu? Saul. Ketika Samuel mengurapi Daud, saya mau tanya sama saudara, siapa rajanya di situ? Secara de facto, siapa rajanya? Masih Saul. Emang ketika diurapi, dia ambil tanduk minyak itu yang Samuel bawa terus diurapi Daud untuk menjadi raja Israel, langsung tiba-tiba Daud merintah sana, merintah sini, merintah. Enggak. Dia tetap kembali ke dalam pekerjaan yang semula, itu apa? Ngangonin domba. Rajanya masih sah. Tapi Allah sudah berjanji lewat Nabi Samuel, engkau akan menjadi raja Israel. Dalam prosesnya akhirnya jadi nggak Daud raja Israel? Jadi. Bapak Ibu Saudara, sekarang Tuhan sudah berjanji dalam kehidupan kita tuh. Apa tuh Pak Pendeta? Bapak Ibu Saudara yang tahu. Bapak Ibu Saudara lagi menghadapi apa saat ini? Pokoknya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kemanapun kaki kita melangkah, ada Tuhan di sana. Itu janji Tuhan. Apapun yang kau kerjakan ketika kau mengandalkan Tuhan, Tuhan buat berhasil. Itu janji Tuhan. Tapi Pak Pendeta kok gak berhasil? Pegang janji Tuhan. Tunggu janji Tuhan. Abang, katanya firman Tuhan katakan masa depan yang penuh dengan harapan ada kepada setiap anak-anak Tuhan. Tapi kok saya sekarang kok begini Tuhan? Begini abang, kok belum dapat pekerjaan? Kok sekolah saya begini? Pegang janji Tuhan. Amin. Kok katanya mengikut Tuhan dihilangkan dari celaka, maut, apapun, kutuk, penyakit, virus, apapun. Tapi Pak Pendeta kok saya kecelakaan? Pegang janji Tuhan. Amin. Kadang-kadang kita nggak siap dan melupakan janji-janji Tuhan. Tetap pegang janji Tuhan. Kalau kejadian sekarang boleh terjadi dalam kehidupan kita, ada sesuatu hal yang akan Tuhan kerjakan dan menjadi kesaksian dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Jangan takut. Justru itu yang sedang diuji dalam kehidupan kita. Karakter, sama-sama bilang karakter. Kan saya udah bilang, Tuhan tuh lebih peduli, lebih concern dengan karakter kita dibandingkan langsung jawab. Karakter kita. Ya. Makanya seringkali Tuhan perlu membereskan karakter kita terlebih dahulu. Sebelum apa?
Pak Pendeta, saya punya masalah ada 20. Kira-kira Tuhan bisa selesaikan nggak? bisa. Bisa, bahkan sangat-sangat bisa. Mau 1 jam diselesaikan Tuhan bisa nggak? Bisa. Tapi Tuhan bukan pribadi yang itu. Tuhan pribadi yang sangat concern membereskan yang namanya karakter. Halo. Amin. Ya Bapak Ibu. Panggilan tertinggi dari setiap umat Kristiani, the highest calling every Christian people is to be like Christ. Menjadi seperti Kristus. Itulah panggilan tertinggi. Ya Bapak Ibu. Karena kekristenan itu bukan bicara soal agama yang ada di KTP. Kekristenan berbicara soal perubahan hidupmu. Halo, amin. KTP Kristen banyak. Persoalannya ada perubahan gak dalam hidup dia ketika dia menyandang yang namanya Kristen. Apa Kristen? Kadang-kadang ditanya, apa itu Kristen? Gak tahu. Dari orang tua Kristen. Kristen adalah pengikut Kristus. Namanya pengikut berarti pribadi Kristus ada di dalam hidup kita. Termasuk saya. Ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita sedang menunggu. Mungkin saat-saat ini kita sedang menunggu. Hal-hal yang harus kita hindari. Siap? Yang pertama, perkataan-perkataan negatif. Ketika kita sedang menunggu, hal-hal yang harus dihindari. Catat baik yang pertama, perkataan-perkataan negatif. Keluh kesah Bapak Ibu, kata-kata penyesalan. Aduh kenapa ya? Aduh sayang banget kenapa gak begini ya? Aturan aku begini, aturan aku begitu ya. Komplain. Hati-hati dengan mulut kita. Ketika kita sedang menunggu perkataan-perkataan negatif. Be careful. Yang kedua, ketika kita sedang menunggu, yang perlu kita hindari, sikap hati yang salah. Catat baik ya Bapak Ibu, sikap hati yang salah. Apa tuh Pak Pendeta sikap hati? Kecewa. Kecewa sama Tuhan, mulai ragu sama Tuhan, mulai gak percaya sama Tuhan. Sampai-sampai bilang, Tuhan ada gak sih sebenarnya? Kayaknya Tuhan gak ada deh. Dia kagak tahu dari lahir siapa yang pelihara. Kalau bukan Tuhan, kadang-kadang bingung. Memutuskan untuk, tidak percaya Tuhan. Tidak ada itu Tuhan. Agnostik lah. Wah. Berasa keren gitu. Dia gak sadar perjalanan hidupnya. Pertolongan siapa? Dikata pertolongan dari pohon kali. Jadi saya kalau lihat ada orang-orang yang begitu-begitu, aduh, geleng-geleng aja. Dia gak sadar Tuhan yang menolong dia. Makanya kalau pendeta sampaikan sekali Yesus tetap, waduh, pelan amat. Sekali Yesus tetap, sekali Yesus tetap Yesus. Jangan punya sikap hati yang salah. Ya, jangan. Karena saya mau sampaikan, ketika kita punya sikap hati yang salah, makin lama kita menunggu janji Tuhan. Makin lama kita menunggu janji Tuhan. So, sikap hati kita harus kita bereskan. Omongan negatif harus dibuang dari mulut kita. Perkatakan berkat dalam mulut kita. Ku tetap setia menanti janji Tuhan. Nah, lebih baik begitu. Hari ini belum dijawab, aku tetap setia menunggu janji Tuhan. Berangkat. Besok gak dijawab, Tuhan, ku tetap setia menanti janji Tuhan. Belum dipanggil interview, ku tetap setia menanti janji Tuhan. Nanti saya akan sampaikan nih, apa yang saya hadapi. Biar benar-benar real kesaksian hidup terjadi. Sakit gak kunjung sembuh, ku tetap setia melayani Tuhan. Belum sembuh Tuhan, malah semakin nyata kulihat di mataku penyakitku ini. Ku tetap setia menanti janji Tuhan. Yang terakhir, ya. Hal yang harus kita hindari ketika kita menunggu, reaksi yang salah. Perkataan negatif,
sikap hati yang salah. Yang ketiga, reaksi. Reaksi berbicara apa Pak Pendeta? Nyalahin orang, nyalain pendeta, nyalain gereja, nyalain teman, nyalain sahabat, nyalain orang tua. Gara-gara papa sih aku jadi begini. Lama kan aku nunggunya. Papa sih yang nyuruh aku sekolah di sini. Oh, lihat nih, gara-gara masuk jurusan ini aku nggak dapat pekerjaan sampai sekarang. Wow. Nyalahin gereja, nyalain kakak-kakak rohani, nyalain teman komsel. Bisa merembet kemana-mana, padahal akarnya cuma satu. Makin kita punya reaksi yang salah, makin lama kita menunggu. So, ayo, beresin semua. Kita buang perkataan negatif, kita buang sikap hati yang salah, buang reaksi yang salah. Kita pandang kepada Tuhan, kita menunggu janji Tuhan. Sebagai pembahasan terakhir Bapak Ibu, apakah bisa kita menikmati masa menunggu dengan sukacita? Saya ulangi lagi. Apakah bisa kita menikmati dengan sukacita ketika kita menunggu janji Tuhan? Bisa. Dengan sukacita. Ingat ya, tadi saya bilang dengan sukacita. Kalau cuma bisa nggak kita menunggu janji Tuhan? Bisa. Tapi saya tambahkan, bisa nggak kita menunggu janji Tuhan dengan sukacita? Bisa. Nah, udah tahu bisa ya. Nah, ini yang kita akan pelajari. Poin apa nih yang harus kita lakukan supaya kita bisa menikmati masa-masa kita menunggu? Yang pertama, catat baik ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Renungkan baik-baik. Jangan memakai kekuatan dan pikiran kita sendiri. Ya, mau menikmati masa menunggu? Jangan pakai pikiran dan kekuatan kita sendiri. Karena ada pujian mengatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jangan bersandar kepada pemikiran kita. Bapak Ibu Saudara tahu Abraham? Abraham anak circle. Ini Abraham selalu dicengin soal Abraham. Abraham, bapak segala bangsa. Wah, berat banget tugas dia ya. Emang nama tuh memiliki tugas yang berat ya deh ya. Abang juga. Ezra, wah, pemerintah Injil bangsa Israel. Wah, berat amat. Padahal nggak gitu-gitu juga. Wah, nih bapak mau kamu akan menjadi penyiar. Wah, waduh, berat amat. Ya, nama itu adalah doa dari orang tua kita ya. Ini saya kasih contoh Abraham. Bukan Abraham ini saya kasih contoh ya. Abraham dalam Alkitab. Abraham dijanjikan Tuhan apa? Memiliki keturunan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Berarti ada dua loh, bintang di langit, pasir di laut. Karena istrinya nggak sabar, yang namanya siapa? Sarah. Bram, aku udah menopause nih, kamu pun udah tua. Allah bilang kita punya anak udah. Malah ketawa dia, aduh nggak mungkin. Mending kamu ambil itu budak kita yang dari Mesir ya, yang namanya siapa? Hagar. Hampiri dia biar kita dapat keturunan. Abrahamnya iya aja, nggak mau nunggu. Akhirnya muncullah yang namanya Saya mau sampaikan Bapak Ibu, Ismail muncul sampai saat ini menjadi permasalahan bagi keturunan-keturunan Ishak. Halo, ngerti nggak, paham nggak maksud saya? Karena ada keturunan Ismail, kita keturunan Ishak ini jadi masalah. Punya masalah sampai saat ini. Mereka perang di sana, kita juga pusing di sini. Akhirnya seluruh dunia ikut-ikutan pusing. Gara-gara apa? Pakai pikiran dan cara kita.
Nggak mau yang namanya menunggu. Karena ketidaksabaran Bapak Ibu. Nah, seringkali persoalan dalam kehidupan kita tidak kunjung selesai karena ada apa? Ada Ismail yang ada dalam hidup kita, yang muncul karena apa? Kita pakai cara kita dan pikiran kita. Ya. So, jadi jangan pakai caramu, caraku, pikiran kita. Jangan kita pakai itu. Akhirnya akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Itu perjanjian lama. Saya kasih contoh perjanjian baru. Yuk kita buka yuk. Matius 16. Yuk. Mati. Oke, yuk buka Alkitabnya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Buka Alkitabnya. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Sudah ketemu? Kita akan melihat Rasul Petrus. Matius 16 ayat 21 sampai 23. Yuk baca 21. 3 2 1. Ya. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. 22. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." Stop dulu sampai situ. Yesus nyampaikan saya akan menderita, mati, bangkit pada hari yang ketiga. Petrus tiba-tiba menarik Yesus ke samping. Sini. Tuhan Yesus ikut. Siapa itu? Petrus. Jempol. Tuhan, sekali-sekali tidak. Itu tidak akan menimpamu. Bahasanya, aku pasang badan. Gak akan menimpa. Baik gak? Ayo, jujur kita. Lihat tindakan Petrus baik gak? Iya dong, murid. Bela dong gurunya. Benar gak? Tetapi kita lihat ayat 23. Yuk loncat. 23. 3, 2, 1. Ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Wah, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah." Enyahlah iblis. Widih. Jadi saya mau sampaikan Bapak Ibu Saudara sekalian, langsung to the point, ya. Apa yang kita pikir baik belum tentu di pikiran Tuhan itu baik. Kalau kita berhenti sampai di ayat 22, tadi Petrus lakukan baik gak? Baik. Tetapi 23 kita bisa melihat, menurut Tuhan itu tidak baik. Bahkan dikatakan, "Petrus, kamu menjadi batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Makanya saya tadi katakan, jangan memakai pikiran kita, karena jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Ini lagunya kesukaan Mbak Emma nih. Namun selalu tetap ku percaya ada rencana yang indah. Jalan Tuhan tidak pernah kita bisa selami. Pikiran Tuhan tidak bisa kita selami juga. Amin. Jadi kita belajar, jangan pakai pikiran kita, ya, jangan pakai pikiran kita, sebab pikiran kita terbatas. Bapak Gembala pernah sampaikan, otak manusia itu hanya segenggam tangan kita. Taruh sini, terbatas. Ya, jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiran kita. Tapi Pak Pendeta, saya cerdas, IQ saya tinggi. Tapi pikiran Tuhan tidak bisa kita selami. Amin. Ya. Jangan terjebak, ya. Sekali lagi ya, jangan terjebak ya dengan pikiran kita, cara kita. Akhirnya kita jadi menunggu lama janji Tuhan. Karena apa? Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri.
So, tetap andalkan Tuhan. Kasih tahu kiri kanan yuk, kuatkan. Andalkan Tuhan. Ya, jangan pikiranmu, bilang, jangan pikiranmu, ya. Yeremia 17 ayat 5 sampai 7, di situ kita menjumpai ayat yang populer. Ayat 5 dikatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Yuk baca ayat 7. 3, 2, 1. Ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mau diberkati oleh Tuhan? Andalkan siapa? Tuhan. Jangan andalkan pinjol. Bapak, Ibu, saya diberkati oleh Tuhan. Wah, saya habis di-approve pinjaman online 100 juta. Makanya ada berita ya kan sekarang, orang lagi berburu untuk pinjam online yang ilegal. Supaya apa? Gak bayar. Karena wow, gak sah, tapi dia terima uang. Sekarang jahatan mana? Dua-duanya jahat. Yang pinjol yang gak terdaftar itu juga jahat, karena harus daftar dong. Nah sekarang orang yang minjem juga jahat. Firman Tuhan digenapi. Orang-orang akan semakin jahat. Iya. Sekarang semua pihak gigit jari, termasuk pinjaman yang ilegal gigit jari. Gak ada kekuatan hukum. Ya, Bapak Ibu, gak ada. Kita gak andalkan itu. Andalkan tuh. Nah, harapan kita kepada Tuhan, bukan kepada Shopee Pay Later. Andalkan Tuhan. Amin. Bapak Gembala ini nge-freeze. Apa itu Shopee Pay Later? Ada Pak Pendeta. Jadi kita bisa bayarnya bulan depan. Karena orang tua kita tuh selalu, apa itu kartu kredit? Cash. Wah, mereka tuh gitu. Sekarang anak-anak muda, ya Om, kan cicilannya 0% Om ya. Kita apalagi cicilan berapa persen? 0 Pak. Ambil yang paling terakhir. Berapa periode yang paling banyak? 6 bulan Om. Ambil. Wah. Itu kalau sekarang Pak Pendeta. Kalau dulu nggak ada. Berapa itu? Wah, kalau bisa dompet kosong. Yang penting tidur nyenyak. Wah, beda sama anak-anak muda sekarang. Halo anak-anak muda. Cicilan saya belum selesai, ada 2 kali lagi. Saya masih cicil Bapak Ibu. Oke? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ya, bagaimana kita bisa menikmati atau bersuka cita ketika kita menunggu janji Tuhan. Nah, yang kedua adalah catat baik Bapak Ibu. Pahami waktu kairos dan kronos. Ya. Apa itu Pak Pendeta? Kairos adalah waktu Tuhan yang tidak terbatas, yang tidak dibatasi oleh waktu secara real ini, zaman. Sedangkan kronos Bapak Ibu Saudara sekalian adalah waktu kita ini. Kronos. 1 hari 1 kali 24 jam. 1 bulan ada 30 hari, ada yang 31 hari. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Itulah kronos. Makanya dari kronos turunannya kita menjumpai yang namanya kronologi. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara tahu apa yang akan terjadi 31 Desember 2023? Bagaimana kita bisa tahu apa yang terjadi 31 Desember 2023? Pintar. Lewatin dulu bulan Juli ini, masuk bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, sampai kita injak 31 Desember, kita bisa tahu itu apa yang terjadi. Sedangkan Tuhan yang saya tadi katakan, dia punya bukan waktu kronos, tapi waktu kairos, waktu yang tidak terbatas. Saya mau tanya, Tuhan tahu nggak apa yang terjadi 31 Desember 2023? Tahu. Tuhan tahu nggak nanti gereja kita di mana beribadahnya? Sangat-sangat tahu. Kita aja nggak tahu di mana. Pahami itu, bahwa ada waktu kairosnya Tuhan di dalam kehidupan orang-orang percaya. Amin. Ya. Tidak ditentukan oleh waktu. Contoh tadi Lazarus. Tuhan sengaja nunda 2 hari.
kalau secara kronologi, dia sakit nih, nggak terselamatkan, mati dong. Setelah mati apa? Dikubur Tuhan Yesus 4 hari udah dikubur. Oh ya, itu kronologinya. Tapi Tuhan Yesus mengintervensi yang namanya kronos itu menjadi kairos. Lazarus, engkau nggak mati, yuk bangkit. Bangkit nggak tuh Lazarus? Berarti kairos menerobos yang namanya kronos. Sekarang kita pegang kairosnya Tuhan. Makanya ada doa-doa eksplisit ya. Dia bilang, kami menunggu kairosnya Tuhan. Iya, betul, kita amini. Karena kalau kita bedah secara kronos ya nggak mungkin. Udah masuk Juli nih, Bapak Pendeta naik, Pak Gembala, aduh mana dana belum ada. Waduh, ketar-ketir nih jantung. Mana? Emang harga kita pindah rumah tuh 20 juta, 30 juta. Ketir. Tapi itu dia. Bersyukurlah kita bergereja di tempat ini. Bukan hanya sekedar hahaha, angkat tangan, tapi iman kita diuji. Makanya kita bersyukur nih, staf pengembalaan bersyukur Bapak Ibu jemaat masih setia. Secara pikiran, ngapain gue di gereja yang banyak banget pergumulannya? Mending gue ke gereja yang udah tenang, nyantai, duduk, pulang. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara setia di sini karena sedang dilatih iman. Dan saya mau katakan, iman-iman itu yang dicari Tuhan nanti ketika dia datang. Firman Tuhan katakan apa? Sedikit yang terpilih toh, ya? Betul Ibu Sirait. Banyak gak yang terpanggil hari Minggu ini? Seluruh gereja ibadah terpanggil. Tapi persoalan terpilih gimana Pak Pendeta kita bisa terpilih? Imanmu. Halo, iman kita. Tuhan Yesus, aku di keluarga begini tantanganku. Kata Tuhan Yesus, di gerejamu kamu belajar kan? Gerejamu bergumul 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun, sekarang dijawab oleh Tuhan. Keluargamu dijawab oleh Tuhan. Nah, statement ini Bapak Ibu gak akan terlontar di jemaat Tuhan yang sudah santai duduk di fasilitasi. Jadi bersyukur. Amin. Tetap setia sampai nanti 31 Desember. Ini udah semester 2 nih. Ya, tetap setia. Kita sedang menunggu kairos ya Tuhan. Ya Bapak Ibu, kalau Tuhan sudah bergerak, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Halo? Kalau Tuhan sudah bergerak, tidak ada kata terlambat. Tuhan gak akan percepat, Tuhan gak akan perlambat, tepat. Sesuai kairosnya Tuhan. Petrus nangkap ikan. Petrus, pagi ini kamu tangkap di situ. Ahli ikan, nelayan-nelayan, pakar ikan, gak ada. Pagi di situ gak ada. Yang ada tuh malam nangkap ikan banyak. Tapi Tuhan bilang pagi ini kamu tangkap di situ. Ditebar jalannya, dapat apa? Jadi kronos bisa diterobos sama kairosnya Tuhan. Secara kronologi jam nangkap ikan malam atau pagi? Malam, tengah malam baru tebar banyak ikan. Tapi kairosnya Tuhan mau pagi, mau siang, mau sore ada ikan di situ. Ini siapa yang cerita? Alkitab. Halo. Loh, kita pegang itu kok, itu iman kita. Bahwa janji-janji Tuhan juga ada dalam kehidupan kita. Amin. Ya. Gak ada yang telat sama Tuhan. Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah kehabisan waktu. Dia tahu kapan dia bergerak. Ini kesaksiannya Bapak Ibu. Saya bergumul banyak sekali terkait dengan pekerjaan. Jadi ketika ada adik-adik dari circle lagi sedang bergumul pekerjaan, saya bisa menguatkannya. Jangan takut. Saya sudah sampaikan, saya pernah beli amplop coklat 1
rim lah 30. Saya print CV saya pergi ke Tiki Wali Kota Jakarta Timur, lalu saya kasih, Mbak nih kirimkan semuanya. Saya ingat sekali harganya 9.000 kali 30 amplop tuh, dikirim, diblast semuanya ke perusahaan-perusahaan. Ada yang manggil? Tidak ada. Saya kasih tahu nih Bapak Ibu, saya berlutut berdoa, nggak ada cara lain, nggak bisa pakai cara manusia. Bapak Gembala kasih tahu ke teman-temannya, ini nih, tolong doa anak saya, bla bla bla, nggak ada yang tembus. Yang tembus hanya pakai ini. Apa itu? Berlutut berdoa, berharap sama Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan langsung kasih hari itu 3 pekerjaan kita pilih. Saya pilih. Saya pilih yang terakhir karena dekat. Itu di Kuningan, yang lain itu di barat semua. Saya pilih yang di Kuningan. Sampai di situ belum selesai pergumulannya. Gaji saya dibandingkan sama teman-teman saya jauh, bahkan saya nggak berani cerita sama Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu belum dipotong-potongnya. Saya setia di situ 6 tahun, Bapak Ibu. Yang lain teman saya sudah beli ini, belana, pergi sana, pergi sini. Saya tetap di situ setia 6 tahun. Secara pikiran manusia banyak yang bilang, "Oh Bang, lu ngapain di situ? Lu S2 lagi ngapain di situ? Udahlah pindah." Masalahnya gue pindah kagak ada yang manggil gue. Saya tetap berharap sama Tuhan. Sampai di sini, di kantor saya yang sekarang ini Bapak Ibu, saya langsung blak-blak aja ceritanya Bapak Ibu. Saya dapat dari teman saya, ini saya pernah cerita juga di circle. Saya dapat dari teman saya yang gak pernah saya hubungi. Secara pikiran saya jahat banget kalau cuma manggil dia ada butuhnya. Tapi apa yang terjadi, Tuhan pakai orang itu, ala Kion, bukan anak Tuhan. Zra, lu bisa gak gua wawancara? Oh baik, udah lama, dulu teman baik saya di semester 1, udah lewat 6 tahun, udah lupa lah ya, tapi dia panggil saya. Akhirnya saya ada sampai saat ini. Sampai saat ini, dia 1 bulan saya bekerja sama dia, dia pergi, dia tinggalkan saya. Jadi Tuhan hanya pakai dia untuk buang saya di situ. Dan Bapak Ibu Saudara tahu sampai saat ini, saya udah cerita sama Ezra juga. Karena ini salah satu satu perusahaan dengan grup dari orang tua dari Ezra. Bukan saya yang ceritakan ya, kemarin yang main bass yang dari luar, adik Kak Yefta, dia cerita, saya sama Pak Ezra sedang merintis persekutuan doa. Kan diceritakan, mohon bantu doanya. Lakukan bagian kita sebagai anak Tuhan. Kak, gue pelayanan mulu. Itu akan dipakai dalam perusahaan, percayalah. Bapak Ibu Saudara, saya harus sampaikan pada Bapak Ibu. Nanti saya akan kesaksian nih di circle. Jadi untuk anak-anak circle, menguatkan circle. Tapi saya mau sampaikan, chairman saya mempercayakan saya. Setiap pekerjaan bahkan perusahaan dia ada 10 dipercayakan kepada saya. Siapa saya? Saya mau tanya, siapa saya? Seorang yang 6 tahun gajinya di bawah UMR, bahkan belum dipotong, terlambat. Wah, sedih kalau diceritain ke Bapak Ibu. Bang Ezra mau bertahan di situ 6 tahun. Jangan bicara orientasi gaji di hadapan saya. Saya udah dapat rasakan mau gaji 1,5 juta, gaji 700.000. Bapak Ibu sudah pernah nggak rasakan gaji 700.000? Saya sudah rasakan. Pada saat apa? Covid. Saya udah pernah cerita juga di circle ya. Saya cuma dikasih masuk 1 kali seminggu. Sebulan berapa kali? 4 kali. Kalau 700.000 dibagi 4, Bapak Ibu Saudara hitung sendiri. Berapa itu? Berarti itulah gaji saya selama 22 hari kerja. Saya mau tanya, itu di atas UMR atau di bawah UMR? Kalau saya normal nih kerja. 6 tahun saya menunggu janji Tuhan. Sampai saat ini, saya nggak mau katakan saya berlimpah-limpah, enggak. Cukup. Saya nggak punya Mercy. Saya nggak beli apa-apa, nggak beli rumah, saya tetap di apartemen. Tapi keluarga saya cukup. Saya juga tetap menantikan janji Tuhan. Ini saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan takut. Tuhan punya waktunya. Jangan intervensi pakai pikiran kita. Jangan intervensi. Nanti lebih detailnya nanti akan saya ceritakan nanti di circle. Jadi pastikan datang circle. Karena ada sesuatu yang luar biasa yang harus saya sampaikan. Kalau ke Bapak Ibu ya itu aja dulu kulitnya. Ya. Karena ada beberapa poin lagi. Ya Bapak Ibu, miliki sikap hati yang benar. Apa sikap hati? Belajar percaya, jangan panik.
Daud berkata dalam Mazmur 56 ayat 4, coba tampilkan langsung kita baca bersama-sama. Mazmur 56 ayat 4, waktu aku takut, kata Daud apa? Aku ini percaya kepadamu. Kita punya rasa takut nggak? Pasti punya. Ya. Kak Farel cerita, aduh ada rasa takut. Kalau begini keadaannya bagaimana? Kita juga punya rasa takut. Saya pun takut Bapak Ibu. Tetapi dalam ketakutan kita harus lebih tinggi apa? Percaya kepada Yesus. Amin. Jangan dibayang-bayangi ketakutan. Ketakutan ada, yes. Tapi jangan kita dibayang-bayangi ketakutan. Kita takut nggak 31 Desember kita ibadah di mana? Takut. Siapa yang bilang nggak takut? Apalagi Bapak Gembala, takut. Tapi jangan kita dibayangi itu. Kita belajar percaya kepada tuh. Lihat tuh, Daud katakan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Jangan panik, ya. Belajar percaya sama Tuhan. Saya masuk ke ruangan chairman saya Bapak Ibu. Gak ada satu orang pun di dalam kantor saya yang gak takut masuk ruangan. Pasti gemetar. Saya gak tahu kenapa ya. Kalau ketemu sama petinggi itu pasti gemetar. Saya pun gemetar, kan ada sofanya dulu sebelum suruh tunggu dulu sebelum masuk, baru dipanggil sama sekretarisnya baru masuk. Itu kita semua gemetar. Takut, saya pun takut, tapi belajar percaya. Pas saya datang, saya sampaikan semuanya 8 poin. Duduknya jauh, pakai pembatas kaca akrilik. Ini tangan kanan dari CT Korpora. Pak, saya mau lapor ini Pak. Dia hampiri saya. Duduk Ezra, merapat. Duduk. Pak, ABC, perusahaan Bapak ABC ini ada masalah tapi udah selesaikan Pak. Ini report Pak, ini sudah selesai, beres. Pak, persekutuan doa sudah hadir 40 orang. Kemarin biasa makan somai, kemarin kita bikin makannya nasi kotak. Bagus Ezra. Harus makan yang enak ya. Oke. Harus makan yang enak. Oke, baik. Ezra sebentar saya ambil HP saya. Berapa nomor rekeningmu? Untuk persekutuan doa Pak. Iya, berapa rekening? Dikirim, dia transfer. Untuk persekutuan doa. Oh, dia orang Kristen Bapak Ibu. Ketika dia transfer, dia bilang apa? Kalau persekutuan doa, mintanya sama sekretaris. Minta sama Cihedi, orang Chinese. Loh, ini apa Pak? Itu buat kamu. Buat jajan kamu. Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan Bapak Ibu. Kemarin Elion sakit, masuk rumah sakit karena kena virus. Sakit pilek, batuk, demam. Gaji saya terima habis plek ketiplek, tinggal 1 juta di rekening. Saya udah sampaikan kepada yang ikut ke puncak. Tiap hari saya tuh masukin 50.000 ke dompet istri saya. 50.000 buat dia makan, sama beli kentang, daging, ikan, patin buat Elion makan. 50.000. Malam saya yang beli nasi uduk. Tuhan kasih ganti itu dari chairman saya. Balik. So saya mau sampaikan pada Bapak Ibu, jangan selami pikiran Tuhan, gak akan bisa. Pikiran kita, waduh 1,5 juta ada di rekening, itu saya belum bayar apartemen. Apartemen 700.000 sebulan, itu belum saya udah hitung-hitung. Tuhan, saya masukin 50.000 di dompet istri saya setiap hari. Jadi jangan pikir, wah Kak Clara dapat berapa ya dari Bang Ezra? 50.000 setiap hari. Kadang saya tuker sama Bapak Gembala, ada nggak uang receh persembahan supaya dikira banyak, ngerti nggak? 5.000 ada 10 kan, kalau dompet tebal, padahal 50.000 juga. Kalau cuma selembar kayak dikit banget. Itu taktik suami. Halo, ngerti ya? Dompet biar agak kelihatan wah full, tapi 50.000 masuk. Tiap hari saya berdoa, pagi saya udah nggak pernah lagi sarapan nasi kuning, nasi uduk. Bapak Gembala sering, wah Pak Ezra tuh suka banget nasi uduk. Saya nggak ada salah. Makan cuman siang, malam ketemu sama istri makan. Tuhan cukup. Belajar percaya, jangan panik. Belajar sabar. Tinggal di Jakarta menguji kesabaran kita. Ya, emosi muncul karena kita tidak sabar. Ya,
Tidak ada yang instan Bapak Ibu, butuh proses. Bapak Ibu Saudara mau makan rambutan bulan ini? Gak ada musimnya. Buah aja ada musimnya. Halo, Bapak Ibu Saudara mau makan buah apa? Kalau buah rambutan kapan makannya Pak? Desember Januari. Ya sabar, tunggu itu sampai Desember Januari baru rambutan ada. Oh ada, paksain aja ada rambutan, ada rasanya. Ini rasa apa nih? Rasa Juli, ya? Bener nggak? Kalau rasanya di Desember manis nggak? Manis kalau dipaksa dipetik bisa nggak? Bisa. Kan pohon rambutan nih ada masih hijau, bener nggak? Petik aja, makan. Pahit nggak? Sepet nggak? Sepet. Tunggulah sampai Desember. Kita juga semua ada musimnya, amin. Bapak Ibu, tetap tunggu janji Tuhan. Dan yang terakhir, tetap terus berdoa. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ayat paling terpendek di Alkitab hanya 2 kata, tetaplah berdoa. Kata tetap itu Bapak Ibu Saudara berbicara soal konsisten, jangan bolong-bolong. Di sini yang berkata doa itu penting, coba angkat tangan. Oke, turunkan tangannya. Kalau doa itu penting Bapak Ibu, boleh nggak kita bolong-bolong? Boleh nggak kita berhenti doa? Kan tadi Bapak Saudara yang angkat tangan. Doa itu penting, wis. Paling enak emang kalau suruh angkat tangan. Angkat tangan langsung semua. Berbicara konsisten, jangan bolong-bolong. Ya. Oh Tuhan belum sembuh, oh udahlah. Aku udah doa ini udah 3 bulan ya. Abang kita doain untuk gereja ini udah berapa tahun? Udahlah, kalau doa itu gak usah dipanjatin lagi, Tuhan udah tahu lah. Tetaplah berdoa. Amin. Ya, mau menikmati masa menunggu kita, tetap berdoa sama Tuhan. Ya, tetap berdoa, miliki sikap hati yang benar. Apa tuh sikap hati yang benar? Belajar percaya, jangan panik, harus sabar. Kedua, pahami waktu kairos dan kronos tadi. Kita ada waktu kairosnya Tuhan. Ya, tadi yang pertama adalah jangan memakai kekuatan dan pikiran kita sendiri. Amin. Amin.